Jelang seri kedua BRI Liga 1, Persija diklaim butuh pembenahan semua aspek. Kiper Persija Jakarta, Adi Silenzivio, menilai timnya mulai mengalami peningkatan di BRI Liga 1. Namun, Adisi menolak puas karena menganggap perlu evaluasi menyeluruh untuk siap melakoni seri kedua. Saat ini, Persija Jakarta berada di peringkat keempat klasemen sementara dengan mengemas 10 poin. Persija asuhan Angelo Alessio itu mencetak 7 gol dan kebobolan 5 kali. Adi Silenzivio tak sepenuhnya puas dengan kualitas lini belakang Persija, terutama karena mudah kebobolan. Tentunya masih kurang puas dengan kinerja kami di pertahanan. Akan tetapi, kalau menurut saya sudah cukup bagus karena bisa dibilang sedikit kebobolan, kata Adi Silenzivio. Persija punya waktu sepekan untuk mematangkan persiapan jelang seri kedua BRI Liga 1. Pada laga pekan ke-7, Persija Jakarta akan menghadapi Arema FC. Liga baru mulai, pasti harus ada peningkatan di partai selanjutnya. Harus ada pembenahan di segala aspek. Jika mau dapat hasil terbaik maka kami pun harus melakukan yang terbaik juga, tegas Adi Silenzivio. Pelatih Angelo Alessio mengantisipasi jadwal padat yang dimiliki Persija Jakarta pada BRI Liga 1. Angelo Alessio akan memberikan metode latihan yang tepat untuk pemain Persija. Upaya itu dilakukan demi menghindari cedera pemain pada seri kedua BRI Liga 1. Apalagi, jadwal antar pertandingan sangat singkat yang membuat program pemulihan harus dilakukan secara cepat dan tepat. Persija mudah kebobolan di BRI Liga 1, Maman Abdurrahman soroti konsentrasi bermain. Bek Persija Jakarta Maman Abdurrahman, kurang puas dengan kinerja lini belakang timnya pada seri pertama BRI Liga 1. Menurut Maman, lini belakang Persija sering kurang fokus sehingga banyak melakukan kesalahan. Persija Jakarta sejauh ini sudah kebobolan 5 gol dari 6 pertandingan di BRI Liga 1. Uniknya, ada beberapa gol yang tercipta saat Persija sudah dalam keadaan unggul dan hampir meraih kemenangan. Maman Abdurrahman menyadari, gol yang tercipta ke gawang Persija akibat kesalahan dari para pemain. Masalah inilah yang diharapkan tidak lagi terulang pada seri kedua BRI Liga 1 nanti. Saya sebagai pemain bertahan kurang puas. Apalagi golnya karena kesalahan sendiri. Saya paling tidak suka mereka membuat gol dengan mudah. Bukan karena skema permainan lawan tapi karena kesalahan kami sendiri, kata Maman. Itu yang saya sangat kecewa. Hal tersebut harus diperbaiki. Saya menyadarinya konsentrasi kami harus lebih ditingkatkan lagi, ucap Maman. Saat ini, Persija Jakarta berada di urutan keempat klasemen sementara BRI Liga 1. Klub berjulukan Macan Kemayoran itu mengemas 10 poin atau selisih 6 angka dari Bayangkara FC sebagai pemuncak klasemen sementara. Persija antisipasi jadwal padat di seri kedua BRI Liga 1. Persija Jakarta akan memainkan 5 pertandingan di seri kedua BRI Liga 1 yang akan dimulai Jumat 15 Oktober. Tim berjulukan Macan Kemayoran itu bakal bertanding sebanyak 5 kali hanya dalam waktu 3 pekan. Persija akan memulai langkahnya di seri kedua BRI Liga 1 yang disiarkan Indosiar dengan menghadapi Arema FC. Setelah itu, tim ibu kota akan bertanding melawan Madura United, Persebaya Surabaya, Persik Kediri, dan Barito Putra. Pendeknya jarak waktu dari satu laga ke pertandingan lain itu coba dimaklumi oleh pelatih Persija Angelo Alessio. Tentu kami tahu kondisinya. Kami tidak bisa melakukan program latihan yang berlebih. Penting bagi kami melakukan yang terbaik, yaitu menjalankan latihan yang tepat, ujar Angelo Alessio. Persija Jakarta menutup seri pertama BRI Liga 1 dengan kemenangan atas Persiraja. Tim Macan Kemayoran kini di posisi keempat klasemen sementara. Pelatih asal Italia ini kemudian angkat bicara terkait kekuatan calon lawan-lawan Persija Jakarta di seri kedua BRI Liga 1. Menurut Angelo Alessio, kelima klub yang bakal dihadapi timnya merupakan lawan yang tangguh. Arema FC sedang dalam tren positif setelah meraih kemenangan perdana pada pekan ke-6. Sementara Persebaya, Madura United, dan Persik dikenal sebagai tim-tim yang selalu menyulitkan. Saya pikir mereka adalah tim-tim yang bagus. Mereka memiliki pemain-pemain yang potensial. Kami butuh melakukan persiapan yang lebih baik lagi untuk menghadapi mereka, imbuh Angelo Alessio. Adapun, Persija mengakhiri seri pertama BRI Liga 1 dengan bertengger di peringkat keempat klasemen sementara.
Tim kesayangan The Jackmania itu mengumpulkan 10 poin dari 6 laga. Persija tercatat sebagai satu dari 5 tim yang belum terkalahkan di seri pertama. Keempat tim lainnya yaitu Bayangkara FC, PSIS Semarang, Bali United, dan Persib Bandung. Namun meski belum pernah kalah, Persija tercatat baru 2 kali memenangkan pertandingan, 4 laga lainnya berakhir dengan hasil imbang. Rapor pemain impor Persija pada seri pertama BRI Liga 1, punya kontribusi terciptanya gol. Persija Jakarta berhasil mengembalikan marwah mereka sebagai tim papan atas. Sempat terseok-seok, klub berjuluk Macan Kemayoran itu berhasil menutup seri pertama BRI Liga 1 dengan manis. Pada 3 pertandingan perdana, Andri Tani dan kawan-kawan tidak sanggup meraih kemenangan, tapi juga tidak menelan kekalahan. Berturut-turut Persija Jakarta bermain imbang dengan PSS Sleman, PSIS Semarang dan Persipura Jayapura. Dewi Fortuna mulai menghampiri pada pekan keempat BRI Liga 1 ketika merebut 3 angka perdana setelah menundukkan Persela Lamongan. Sempat kembali bermain imbang dengan Persita Tangerang, Persija menuntaskan seri pertama BRI Liga 1 dengan kemenangan atas Persiraja Banda Aceh. Dengan skuad yang penuh dengan pemain muda, jelas pencapaian tim arahan Angelo Alessio itu patut dirayakan. Kecerdikan mantan asisten pelatih Antonio Conte itu dalam menggabungkan materi pemain patut diacungi jempol. Punya pelatih fisik anyar asal Italia, Persija makin pede. Persija Jakarta kedatangan pelatih fisik anyar Alberto Lungherini pada seri kedua BRI Liga 1. Pelatih Angelo Alessio yakin kompatriotnya itu bakal membuat kualitas fisik pemain Persija semakin bagus. Nama Alberto Lungherini masih asing di sepak bola Indonesia. Namun, sebelum bergabung dengan Persija Jakarta ternyata pelatih asal Italia itu punya segudang pengalaman. Alberto Lungherini pernah menjadi pelatih fisik klub Al Jazair Parado AC, hingga berkarier di Qatar. Selain itu, Alberto Lungherini juga mengantongi lisensi kepelatihan AFC dan merupakan jebolan kursus kepelatihan video analis di Federasi Sepak Bola Italia. Sekarang kami kedatangan pelatih fisik baru dari Italia, Alberto Lungherini. Saya yakin, dia bisa membuat kondisi fisik pemain lebih baik lagi. Aspek fisik adalah hal yang harus kami perhatikan setelah seri 1 selesai. Tes fisik dilakukan untuk menilai para pemain membutuhkan latihan tambahan atau tidak. Ini hanya tes normal untuk mengetahui kondisi fisik mereka, ucap Angelo Alessio. Persija Jakarta memanfaatkan jeda BRI Liga 1 untuk membenahi 3 kelemahan terbesar. Pelatih Angelo Alessio menilai timnya melakukan evaluasi pada masalah konsentrasi, fokus, dan pola main. Leg kedua melawan Chinese Taipei, Shin Taeyong bisa modifikasi lini depan. Timnas Indonesia bakal menjalani leg kedua playoff kualifikasi Piala Asia 2023, Senin 11 Oktober melawan Chinese Taipei. Kemenangan 2-1 di laga pertama sebenarnya belum membuat tim besutan Shin Taeyong aman. Apalagi leg pertama Indonesia berstatus sebagai tuan rumah dan Chinese Taipei punya modal gol tandang. Hasil imbang memang membuat Indonesia melangkah ke fase selanjutnya. Tapi, kemenangan akan membuat mental Evan Dimas Darmono dan kawan-kawan lebih bagus. Tumpuan untuk menang juga ada di lini depan. Barisan penyerang diharapkan bisa lebih tajam lagi. Saat ini, Indonesia membawa cukup banyak pemain dengan naluri menyerang, yakni Kusetya Haryudo, Taufik Hidayat, Egy Maulana, Irfan Jaya, Ramai Rumakiek, Witan Sulaiman hingga Sakdil Ramadhani. Saat leg pertama, ada 3 nama yang dipasang di depan. Yudo, Ramai dan Irfan. Kolaborasi mereka sudah cukup baik meski baru kali ini dipasang bersamaan. Hasilnya, Ramai bisa mencetak gol pertama timnas Indonesia. About a 10, I should fuck her in